Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Demikian juga Allah masih memberikan kita nikmat umur dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insyaallah kita pada hari ini dilanjutkan dengan yang berkaitan mungkin diskusi kalau saya katakan ya. Salawat dan salam semoga curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan insyaallah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Yang kami hormati para kesepuhan, juga Pak Ketua DKM dan pengurusnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi ya. Setelah sekian lama barangkali, dan juga kemarin Ustaz undang hari apa ya, meminta untuk kemudian ya menggantikan beliau, kata disampaikan dalam story. Ya, jadi ini sebenarnya bukan materi yang disampaikan, tapi ya mungkin beberapa hal yang kita rasakan pada saat ini, di mana kemudian ada satu keprihatinan di tengah-tengah kita melihat bagaimana kondisi umat ya. Ya, karena Allah sudah sampaikan sebetulnya janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairal ummat ukhrijat linnas. Jadi Allah sudah menjanjikan kita ini sebagai umat yang terbaik yang diturunkan di tengah manusia. Tapi ada syaratnya, yaitu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Nah, hanya kalau kita melihat pada saat ini rasanya kontrol masyarakat ketika melihat kondisi umat yang sudah mulai jauh ya dari ajaran Islam ini ya, dengan kondisi yang semakin hedonis ya, mementingkan kepentingan sendiri, semakin sekuler ya, fasudin anil hayah, jadi memisahkan agama dengan kehidupan ya, rasanya itu yang terjadi pada saat ini. Jadi kalaupun agama atau syariat Islam ini ya mungkin sebagian dari umat menyandangnya sudah cukup lah untuk dilaksanakan sholat, puasa, zakat, haji ya, termasuk nanti dalam ibadah kurban dan sebagainya. Beberapa aspek yang lainnya kemudian yaitulah masalah masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan mungkin yang dulu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Bapak sekalian, enggak ada ibunya ya. Allah tidak membiarkan manusia mencari aturannya sendiri kan gitu. Disitulah kemudian Allah mengutus para nabi dan rasulnya ya kepada kaumnya, dan mengutus baginda Muhammad Rasulullah SAW dengan Islamnya kepada kita. Nah, inilah yang kemudian sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia. Jadi nggak bisa kita bebas kalau kita sudah beriman, kita sudah menyatakan diri ya. Apalagi kalau dalam sholat kita selalu membacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji kita. Sumpah kita kepada Allah bagaimana hidup dan matiku ya, ibadah hidup apa ibadah dan sebagainya hanya semata-mata kepada Allah. Realisasinya ya itulah di konsekuensi keimanan. Baik dalam masalah individu ya, dalam masalah masyarakat, bahkan dalam masalah negara. Ya, jadi kalau negara nggak diatur dengan aturan Islam sudah bisa dikatakan Allah sudah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahara fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Ekonomi kita rasakan seperti apa? Apakah makin sulit? Ya, rasanya ya kita harga-harga udah mulai naik, bukan menjelang Idul Adhanya, tapi memang dolar naik ya dan sebagainya. Kehidupan sosial juga saat ini ya mungkin katakan agak prihatinan ya. Nah, ada hal yang mungkin ya dalam kesempatan ini saya coba lontarkan satu fenomena ya. Dari hari ke hari ya, kita kalau lihat di berita namanya kejahatan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kemudian juga pelecehan seksual juga semakin bertambah. Jadi ada kekhawatiran bagi kita yang punya anak ya,
bukan hanya sebatas itu ya. Sekarang tempat-tempat yang dianggap aman saja itu ya, walaupun bukan salah ajaran Islam dan madrasahnya ya, itu kan kemarin yang kasus viral itu kan seorang kiai yang mencabuli kan ya para santriwatinya kan begitu. Jadi ini menggambarkan bagaimana Islam ini suatu aturan kehidupan ya, yang juga harus didukung dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan negara punya taklif, punya beban dalam menjaga ya kemuliaan dan sebagainya. Nah, tadi disampaikan bahwa ketika kita sebagai keluarga kecil ya, seperti tadi sampaikan bagaimana Allah mengingatkan kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini posisi kita nih sebagai orang tua, sebagai suami ya, dengan kehidupan pada saat ini kan juga ada tanggung jawab. Arijalu qawwamun 'alan nisa, kita sudah Allah berikan amanah kita sebagai suami ya, sebagai ayah bagi anak-anak kita ya, tentang tadi ya. Makanya ya memang berkaitan dengan kewajiban memberikan bekal agama kepada keluarga itu menjadi penting ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu memang wajib ya, tapi wajib dalam arti ini adalah ilmu agama. Ya. Ya mudah-mudahan dalam kehidupan saat ini kan rasanya juga ya, mungkin yang kita hadir di sini adalah generasi ya. Saya merasakan betul dulu waktu kita SD namanya ya, alhamdulillah di BSD ini ada madrasah, ada sebagainya, PAUD dan sebagainya ya, jadi masih terkondisikan lah ya. Ya dulu kan kita masih waktu kecil pada maghrib ya ngaji lah begitu ya. Tapi kehidupan sekarang apalagi di kota-kota besar itu kan sudah semakin sulit menemukan. Bahkan tadi saya lihat sebagian besar anak-anak masih mau datang ke masjid ya. Tapi kalau mohon maaf di kompleks saya rasanya juga udah mulai menghilang anak-anaknya, padahal banyak sebetulnya. Kenapa orang tuanya tidak mengajak ke masjid ya? Kalaupun ramai pas Idul Fitri bukan taraweh, itu pun di awal-awal minggu pertama kan gitu ya. Jadi banyak kemajuannya ya, safnya makin maju dan sebagainya. Di akhir menjelang Idul Fitri sepi lagi. Nah, ini yang kita rasakan Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Itu kondisi saat ini ketika kita agak khawatir dengan pergaulan generasi kita gitu ya. Ya, kita melihat ya tadi pelecehan seksual dan sebagainya itu kan tidak lepas dari sisi keimanan dan ketakwaan. Ya, dari penjagaan dari keluarga, masyarakat dan sekolah. Jadi nggak bisa sendiri ya. Kita menyekolahkan anak-anak kita ke entah itu SD atau SMP, IT katakanlah, mungkin terkondisikan. Tapi ketika di keluarga tidak dijaga, tidak dikondisikan, agak repot juga. Ya mohon maaf, saya punya beberapa contoh di tetangga dan sebagainya, kadang ya menyekolahkan sekolah di sini, misalnya di SDT Santama. Tapi di keluarganya tidak dikondisikan, misalnya tentang kewajiban menutup aurat saja. Ketika anak-anak sudah pada usia balik, baik laki dan perempuan, itu juga harus sudah dikondisikan. Ya kita sudah punya satu pemahaman apa itu balik dalam kondisi laki dan perempuan kan ya. Misalnya laki-laki sudah bermimpi, perempuan sudah haid dan sebagainya. Nah ini kan satu kondisi yang tanda kutip ya dipaksa gitu sejak kecil. Bagaimana kita melatih anak kita sholat ya, puasa gitu. Ya mungkin awal-awalnya sih mereka agak susah, tapi kalau sudah dibiasakan di keluarga, insya Allah. Bagaimana ketika mereka keluar rumah, bagaimana menutup aurat itu sendiri. Ya. Di sekolah mungkin terjaga karena memang aturan sekolah harus pakai busana muslimah. Tapi di rumah ketika dia keluar, maksud saya bukan di rumah, kalau di rumah kan wilayah khusus nggak apa-apa. Tapi ketika berinteraksi dengan teman-temannya, nah ini kadang tidak. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan, apalagi saya merasakan itu di kampus ya, kampus yang katanya adalah anak-anak dewasa juga, ini juga agak lebih repot. Ya. Nah karena apa? Ya itu tadi. Jadi menjadi pergaulan ini pergaulan yang mungkin zaman kita dulu ya. Dari saya kan dulu generasi tahun 70-an ya, saya termasuk kelahiran tahun 70-an itu. Namanya pacaran kan hal yang tabu, yang malu ya kalau berduaan dengan lawan jenis kan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ya rasanya, ya dari sisi pakaian, dari sisi pergaulan sebagainya ini yang agak miris ya. Bahkan di kampus juga sekarang namanya mahasiswi itu namanya ngerokok. Ya walaupun nggak pakai rokok yang kretek babak dan sebagainya, pakai vape lah gitu ya. Udah hal yang dianggap biasa kalau di kantin ya. Saya menemukan, saya kadang ingatkan ya, ini gimana nih? Mohon maaf, kalau dulu namanya perempuan merokok itu perempuannya nggak baik kan gitu. Ya, sekarang emang merokok itu hanya haknya laki-laki katanya. Udah sampai begitu, ya.
Jadi palpul di kantin itu ya memang seperti itu. Makanya kemarin alhamdulillah di fakultas sendiri ada larangan untuk merokok di lingkungan fakultas ya, nggak menyeluruh. Dan kebetulan saya pernah di Satgas PPKS Bapak-bapak ya. Jadi Satgas pencegahan penanggulangan kekerasan seksual. Ini yang sedang ramai sekarang tuh. Jadi kalau kita lihat laporan dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak itu hampir 6.770 berapalah lebih ya kasus pelecehan seksual. Ya. Ini kan semakin miris ya. Tidak hanya dari sisi hubungan laki dan perempuan sebagai, sekarang lagi lebih miris lagi adanya LGBT. Ya ini kan udah mulai komunitas ya. Komunitas yang itu adalah penyimpangan ya, sebagaimana ada zamannya Nabi Lut gitu ya, homoseks, lesbian dan sebagainya. Ini pun kemudian seolah menjadi apa ya, dengan negara yang semakin abai begini ya, mereka diberikan ruang ya. Dianggapnya itu adalah hak asasi manusia. Ya, jadi penyimpangan itu dianggapnya hak asasi. Ya, bahkan kemarin waktu saya di kampus ada akreditasi internasional dari FIBA Jerman, itu menanyakan bagaimana kampus dalam memberikan ruang terhadap LGBT. Repot Pak. Kita bingung ini kampus Untirta. Ya, masa iya membiasakan. Nah ini pembahasannya gimana supaya kita menjadikan hal yang memang harus tegas. Ya, kita apalagi nama besar Ustaz Sultan Al-Tirtayasa, ada Syekh Nawawi Al-Awad Bantan dan sebagainya. Artinya apa? Itu satu intervensi yang kemudian negara-negara barat sudah bebaskan, diundang-undangkan, dilindungi gitu. Lah ini kan negara-negara muslim diobok-obok Pak. Masalah gitu dianggapnya hak asli manusia dan diberikan ruang untuk mereka kemudian ya namanya komunitas pasti mencari sasarannya. Ya. Makanya ya mohon maaf kalau kita lihat ada orang-orang yang di kampus juga pernah kejadian yang kasus yang fisiknya laki-laki tapi gemulai begitu ya, dan main sama perempuan terus, ini kan udah penyimpangan gitu ya. Nah ini yang terjadi seperti itu. Kemudian terjadi namanya pemerkosaan ataupun ya bukan pemerkosaan sebenarnya, ya pacaran itulah ya. Jadi ketika ada aduan dari keluarga yang merasa jadi korban, itu kalau saya telusuri ya, kalau saya masih menjabat tim satgasnya itu rata-rata kan dari pacaran. Kenapa mereka pacaran? Kemudian dilalahnya si perempuannya itu mau diajak ke kosan laki-lakinya, mau diajak minum, diajak ya begituan. Padahal jelas kalau kita paham, kita sebagai seorang muslim itu rambu-rambunya udah jelas. Allah sudah ingatkan wala taqrabuz zina. Dekati zina saja sudah dilarang, apalagi laksanakan. Ya, jadi ini agak miris juga ya ketika ya didikan, artinya memang benteng pertama itu di keluarga. Ya. Kemudian bagaimana dalam interaksi bermasyarakat, makanya dalam Islam itu memang suatu hal yang indah. Indah dalam arti aturan yang jelas dan tegas. Hubungan laki perempuan ya itu ada hal yang tadi diatur. Kemudian juga hukumannya ya. Ketika mereka berzina ya. Nah, masalah di undang-undang kita kadang juga jadi blunder gitu. Tidak dikatakan berzina kalau keduanya suka sama suka. Nah, kan repot. Ya. Jadi tidak bisa kalau mereka sama suka, nggak bisa dikena delik, mereka kemudian menjadi tersangka dan sebagainya. Jadi undang-undang buatan manusia ini sudah undang-undang yang melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya barangkali ya kita juga perlu menyikapi kondisi ini sehingga paling tidak kita ya memprotek ya, dalam arti apalagi memang dunia kita saat ini memang beda zamannya dengan generasi sekarang. Dulu kita nggak ada namanya HP, namanya film-film itu yang dengan mudah mengakses internet dan sebagainya. Jadi ya pikiran kita juga mungkin terbatas dari masalah-masalah yang begitu-gituan gitu. Tapi sekarang kan bebas gitu ya. Jadi pemikiran anak sangat dipengaruhi oleh media dan sebagainya ya. Nah ini tidak bisa kita nafikan, itu satu dinamika zaman yang berubah. Tapi bukan berarti Islam tidak bisa mengatur. Islam tetap menjadi satu aturan yang menjadi standar gitu ya. Makanya kalaupun kita lihat dari sisi banyaknya pelanggaran-pelanggaran itu kan itu menyebabkan sebuah kerusakan ya. Tadi kemaksiatan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, maka dengan demikian maka tentu yang harus menjadi sebuah kesadaran kaum muslimin semuanya ya, yaitu tadi bagaimana di keluarga, masyarakat, juga negara. Nah ini masalahnya negara ini kan tidak
melindungi, tidak mengatur dengan aturan-aturan yang sebetulnya sudah jelas. Misalnya dalam Islam, bagaimana tadi mereka orang yang berzina, ya jelas hukumannya adalah rajam. Ya, bagi mereka yang bermaksud, yang belum menikah, maka didera, ya dijilid 100 kali. Tapi ada sebagian dari masyarakat yang tidak suka ataupun yang anti syariat Islam ini, itu kan bukan kita yang buat ya, adalah Allah yang memerintahkan dan Rasulullah yang kemudian mencontohkan. Nah, ketika hukuman ini tidak diterapkan sebagai suatu punishment terhadap pelaku-pelakunya, sebagaimana kita tahu ya, membunuh seperti apa dengan kisos ya. Ketika ya saya sering berulang di majelis ini, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu kan mirip dengan diwajibkan atas kamu melakukan saum. Teksnya sama, tapi itu kisos. Jadi orang yang membunuh harus dibunuh lagi. Kemudian orang yang mencuri potong tangan dan sebagainya. Tapi orang-orang barat yang tidak suka pada syariat Islam mengatakan, itu tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal dimensinya adalah dimensi jawazir dan jawabir, pencegahan dan penebusan. Jadi orang berpikir beribu kali ketika dia akan berzina, kalau dia sudah menikah akan dirajam sampai mati. Ya. Ketika dia akan mencuri, dia berpikir akan dipotong tangan. Ketika dia akan membunuh, ya sampai hari ini kan beberapa kali kalau lihat sampai lebih sadis lagi, mutilasi sekarang. Ya. Jadi anak membunuh, kemarin apa tuh? Membunuh mertuanya gara-gara apalah. Itu hampir tiap hari kita baca di televisi, ya nggak selesai-selesai gitu masalah-masalah itu. Padahal Islam diturunkan memberikan satu jawaban ya ketika syarat. Jadi ada taklif. Makanya ini kaitan dengan takzir, kaitan dengan ukubat. Ini bukan tanggung jawab individu masyarakat, tapi tanggung jawab negara. Jadi ada syariat yang pada saat ini belum bisa dilaksanakan adalah tadi hukum-hukum kisos, kemudian zina dan sebagainya. Karena ini nggak boleh dilaksanakan oleh individu. Saking semangatnya dengan syariat Islam, yuk kita yang mencuri potong tangan sendiri, nggak bisa. Hanya negara yang bisa. Ya. Nah kalau sekarang kan tidak memberikan efek jera ya. Tadi pagi baca, ya biasa kalau pagi-pagi habis kuliah subuh, selesai kalau nggak gosip, ya, atau kemudian berita kriminal tuh, ya. Terjadi pencurian lagi, baru 1 bulan keluar dari penjara, mencuri lagi, baru sebulan dari penjara, narkoba lagi. Jadi efek penjara itu bukan satu solusi, nggak kapok, bukan tempatnya kapok. Nah kapok itu dengan aturan Allah. Ya karena apa? Berpikir beribu kali ketika sanksinya demikian berat, ya. Nah itulah yang Barat atau orang-orang yang tidak suka syariat Islam mengatakan itu tidak manusiawi. Padahal itu menjaga ya harta, jiwa, ya. Ya sekarang kan yang terjadi apa? Masalah sepele main bunuh, masalah cewek main bunuh, masalah apa main bunuh. Demikian gampangnya nyawa itu kemudian melayang. Ya, ya tadi pagi kalau saya banyak pembunuhan, kemudian apa tuh tadi? Ya anak membunuh mantu atau anak membunuh ibunya, bapaknya tuh jadi kayak hal yang biasa di kita. Jadi sepertinya ini solusinya nggak selesai-selesai gitu. Pada Islam yaitu fakum bainahum bima anzalallahu wala tattabi'u. Ya, jadi ya inilah yang menjadikan syariat Islam ini akan memberikan satu jawaban ya. Rahmatan lil alamin. Jadi Allah sudah pastikan dengan syariat Islam ini tidak akan menjadi, maka saya sering kali bertanya, apa sih yang ditakutkan dengan Islam? Kan gitu, ya. Karena orang-orang itu kan identik kepada sekarang ya. Kayak kemarin yang aktivis yang ke Gaza, apa yang dilakukan oleh Israel kan ini kan orang-orang teroris katanya. Yang teroris sebenarnya itu siapa sih? Islam mengajarkan kedamaian dan sebagainya. Israel saat ini ya kalau kita mau jujur ya, itu sudah genocide yang jelas transparan di mata kita. Ya. Mana yang istilahnya mengatakan bahwa itu bukan pembasmian ataupun dan penghabisan ya satu massa ya satu masyarakat penduduk dan sebagainya. Ya, pakai kemarin bahkan di Lebanon pakai bom fosfor ya yang sudah dilarang secara internasional. Ya, tapi ya dasar double gitu namanya orang Israel itu kan Allah katakan sebagai orang yang sering apa tuh perjanjian, melanggar perjanjian. Jadi namanya perdamaian, apapun namanya perdamaian itu pasti nggak akan terjadi karena orang Israel atau orang Yahudi ini memang di Allah abadikan sebagai orang-orang yang melanggar perjanjian. Rasulullah saja sudah diakalin ya, dikibuli dan sebagainya. Jadi ya jangan percaya pada orang-orang seperti itu gitu. Nah ini yang memang kondisi jadi kompleks ya. Jadi solusi pada saat ini yang mungkin juga harus kita artinya menjadi
pembicaraan kita, menjadi opini dalam diskusi-diskusi kita. Islam itu ya bukan apa-apa, karena memang Allah sudah perintahkan, Rasulullah sudah sampaikan ya sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ini antara keimanan sendiri tentu adalah memiliki konsekuensi ya kepada penerapan syariat secara kafah. Makanya Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kafah. Jadi masuk Islam itu harus paripurna. Islam itu bukan Islam prasmanan gitu. Prasmanan tahu nggak Pak? Yang enak kalau kita lagi kondangan, yang enak kita makan, yang nggak suka ya tinggalkan. Nggak bisa. Ini aturan Islam paripurna loh. Baik masalah individu, keluarga, negara, bahkan seperti itu. Ya seperti sekarang lah. Ya saya mungkin juga sempat disampaikan di majelis ini dulu ya. Bagaimana negara dalam pengelolaan sekarang kan lagi rame nih tentang tata kelola sumber daya alam. Ya. Jadi Islam sudah 14 abad yang lalu sudah mengatakan an-nasu surakatu fis salasin al-kala al-ma'annar gitu. Jadi sumber daya alam yang kita maksud itu kan senafas dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, maka larangan dalam Islam nggak boleh namanya barang tambang itu dikuasai oleh individu. Ya, oleh swasta, oleh apalagi asing. Saya sering mengatakan begini, kita bukan anti investasi. Tapi investasi macam apa? Apalagi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah begitu. Jadi kita kan sekarang utangnya hampir 1.000 berapa tuh? Triliun gitu ya. 9.000 bahkan ya, 10.000 ya, lebih ya. Ya sebenarnya kita punya potensi apa? Sumber daya alam yang Allah berikan luar biasa kepada kita. Jadi ibarat yang sering saya sampaikan, ini kita kaya akan sumber daya alam tapi miskin. Kita utang banyak. Ya. Kalau kata pepatah mah seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam mati bukan karena bukan karena penyakit flu burung dan sebagainya, tapi ayam yang kelaparan di tengah makanan yang melimpah. Kita banyak kemiskinan, banyak pengangguran, ya, banyak hutang di tengah sumber daya alam yang kemudian melimpah. Ya. Ya ini harus kita kritisi bahwa itu adalah satu yang Islam berikan pada kita sebagai umat Islam. Nah sekarang lagi ramai itu tentang film Pesta Babi kalau misalnya ya, saya kira apa gitu ya. Ya karena ya sumber alam di sana kemudian habis semua Pak, hutan-hutannya diganti dengan sawit dengan atas nama program pemerintah. Ya adat di sana kemudian tergeser dan tergusur sebagainya. Jadi namanya an-nasus surqatul, jadi masalah hutan, masalah air, masalah tambang itu adalah milik umat. Ya. Baik barangkali ini waktunya memang terbatas, mungkin masih. Barangkali kita langsung ke diskusi saja ya, karena ini juga hal yang jangan dominasi dari pembicara dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dari hal ini bisa menjadi renungan. Tidak hanya masalah itu, jadi semua masalah ini Islam is solution. Ya, jadi Islam punya solusi apapun yang ada ya. Tidak ada satupun syariat yang tidak bisa memecahkan masalah dengan seiring dengan perkembangan zaman. Ya, kan zaman Rasul tidak ada namanya bayi tabung ya. Memang bayi tabung bisa dihukumi dalam Islam? Oh ada Pak. Ya selama kemudian ovum dan spermanya adalah suami istri. Nah sekarang dengan adanya bank sperma yang dari orang lain kemudian masukkan kan sudah beda lagi. Ya status hukum dan sebagainya. Ya jadi ini yang ya perkembangan zaman ini ya tentu juga bagaimana syariat Islam. Makanya disitulah dibukanya pintu istihad yang didasarkan pada ya sumber-sumber yang qat'i ya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik itu barangkali sebagai pengantarnya dulu ya. Jadi banyak problematika yang sebetulnya nggak selesai-selesai. Sebenarnya Islam ada solusinya. Mau apa yang diselesaikan? Masalah hukum, masalah ekonomi. Ya ekonomi sekarang nih tentang apa tuh? Ya tadi tentang sumber daya alam, kemudian yang tentang masalah pajak, masalah BBM kan gitu ya. Jadi saya pikir ya kita sebagai kaum muslimin tadi untuk kemudian mengkaji, menggali, mempelajari ya. Dan tentunya adalah mengamalkan. Jadi saya selalu mengatakan siapa lagi akan mempelajari Islam ini, siapa lagi akan menyampaikan Islam ini, dan siapa lagi akan membela Islam ini. Jadi kalau kasus Palestina itu rasanya dari tahun 48 nggak beres-beres Pak. Padahal umat Islam itu mayoritas kan gitu. Ya karena umat Islamnya atau pemimpin-pemimpin negeri Muslim ya sudah terjebak dengan national state ya, kesukuan. Padahal innamal mu'minun ikhwah katanya. Ya, ketika kita melihat saudara lain yang kadang saya ya Allah kapan ya Allah turunkan. Tapi itu telah jadi PR kita juga sebagai umat Islam kemudian
melihat permasalahan ya, makanya Rasul mengatakan man asba apa tuh? Bi amrul muslimin lasa minhum ya. Barang siapa di pagi hari tidak memikirkan masalah umatku, kata Rasul, bukanlah umatku. Jadi memikirkan masalah ya, walaupun itu adalah saudara kita yang jauh ya kita mungkin baru sebatas prihatin, mendoakan, belum bisa mampu membantu mereka. Padahal dulu ya, sekali lagi ya, kita bukan bernostalgia dengan masa kejayaan emas ya, kejayaan emas. Artinya apa? Ada kisah yang sangat masyhur ya, ketika seorang wanita muslimah terlanggar kehormatannya oleh tentara Romawi ya, dan dia meminta ya jerit tangis dan pertolongan itu kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Padahal dari Romawi ya ke arah Baghdad itu ribuan kilometer. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Dia kirimkan ribuan pasukan yang konon dari ujung kota Baghdad sampai ujung kota Baghdad lainnya, hanya apa? Membebaskan seorang wanita. Nah sekarang ribuan saudara-saudara kita, jutaan saudara kita di Palestina, di Libanon, di Syria, di sebagainya, mana ada yang kemudian penguasa-penguasa negeri muslim ya sudah kita bantu dia dengan bantuan, nggak apa, nggak masalah, tapi nggak cukup. Ya bayangkan ya, ini kasus Israel kan sebetulnya kalau kita pahami itu adalah negeri kaum muslimin. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah ditaklukkan, tapi sekarang dengan perjanjian Perdana Menteri Inggris itu yang mengundang semua orang Yahudi untuk tinggal di bumi Palestina, itu kan jadi perampok. Jadi ibarat kita, rumah kita ada perampok datang, udah biar aja perampok di rumah kita, nggak diusir. Kan yang di rumah itu kan disiksa, udah yang penting kita obati, dikasih bantuan obat, dikasih biaya sebagainya. Sementara perampoknya nggak diusir. Jadi solusi pada saat ini adalah bagaimana mengusir Israel dari bumi Palestina. Karena itu adalah negeri muslim. Nah masalahnya ini ya, kalau lihat jumlah kekuatan kita banyak Pak, tapi ya itulah tadi, ibarat kayak buih nggak ada pengaruhnya. Jadi ini kembali ke apa yang dijanjikan kuntum terhadap umat ini, sebetulnya itulah janji Allah. Kalau kemudian kita kembali kepada syariat Islam ya. Jadi syariat Islam ini ya sudah hal yang pasti akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Makanya doa sapu jagat kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu yakin bahwa ya Islam itu adalah syariat yang akan memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Nah ya ini bukan masalah urusan ubudiyah saja, urusan aspek-aspek kehidupan yang lain ya, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, itu pasti ada solusinya. Baik, itu jadi hari terus saya itu nggak mau berhenti kadang. Enggak bapak-bapak, barangkali ada hal yang mau didiskusikan ya. Ini alhamdulillah dari majelis yang mulia ini ya kita saling sharing ya, karena ya urusan kantor, urusan rumah tangga juga banyak, tapi tentu bagaimana kembali Islam sebagai solusi. Pasti ada. Ya, insyaallah. Ya, enggak barangkali saya sering bisa di. Baik, bapak-bapak ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, enggak dipersilakan. Masih ada waktu. Berapa menit lagi? Enggak, Pak Haji. Iya, enggak, Pak. Kalau tanya ini nih kasus katakan kecelakaan gitu ya. Kecelakaan lalu lintas disebabkan karena jalan rusak gitu, terus kecelakaan, terjadi kecelakaan nih, menimpa orang lain. Nah, yang kecelakaan itu terus meninggal gitu ya. Artinya meninggal dengan tidak sengaja gitu ya. Nah, kan kalau dilihat dari, kalau di hukum Islam itu kan kalau walaupun nggak sengaja tetap harus bayar gitu ya, ganti gitu ya. Nah, sekarang dan hukum di Indonesia ini sepertinya nggak ini gitu, nggak jelas lah banyak kalau melihat kecelakaan seperti itu gitu. Kadang katakan kita bawa kendaraan kita yang benar gitu, tapi yang salah ini karena ini meninggal katakan gitu ya. Tetap aja gitu yang benar juga tetap disalahkan gitu. Seperti itu kasusnya, bagaimana itu? Iya. Nah ini memang agak terpisah, artinya nanti per kasus ya dalam hilangnya nyawa ya. Oh tadi kan yang disebut dengan kisos itu bagi pembunuhan ya. Jadi pembunuhan dan sebagainya itu adalah kisos ya. Tapi kalau ini dengan kasus kecelakaan ya memang ya di undang-undang kita dengan undang-undang lintas sebagainya, entah misalnya biasanya kan antara kendaraan yang besar dan yang kecil biasanya istilahnya
dianggapnya yang salah yang besarnya ya. Mobil kalau dengan motor ya pasti mobilnya ya. Padahal kita merasa kita ya berjalan seperti biasanya ya. Maka tentu ya ini harus ada pembuktian ya. Pembuktian dalam bentuk saksi ya. Ya, saksi yang kemudian melihat seperti apa faktanya ya. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan ya sekarang kan bukti-bukti lain ya, walaupun secara Islam itu kan dalam masalah pembuktian ya itu apalagi sekarang dengan AI itu bisa direkayasa Pak. Kadang bingung juga ya. Makanya ini ya dalam Islam tidak bisa jadikan bukti ya. Adalah berkaitan dengan saksi, 4 saksi, keduanya adalah pengakuan dari pelaku misalnya. Kalau ini untuk pembunuhan ya ataupun yang kriminal dan sebagainya. Kalau nggak jujur kan bebas Pak kalau nggak ada. Ya bebas di dunia tapi di akhirat jangan lupa itu siksa Allah akan lebih pedih ya. Nah berkaitan dengan kasus yang tadi berkaitan dengan hilangnya nyawa karena kecelakaan sebagainya ya, apalagi bukan hal yang disengaja ya. Saya pikir ini yang saya pahami ya itu kan bukan pembunuhan sebagainya ya. Kematian yang karena musibah ya, qadanya melalui musibah tadi ya. Justru yang menarik kalaupun dari sisi kecelakaan itu adalah karena infrastruktur yang tidak memadai, justru ini yang nanti akan jadikan tanggung jawab adalah kepala negara atau pemerintahnya. Kan dalam hadis kalau saya lupa ya, ketika Rasulullah bukan Rasulullah, para sahabat ya, siapa Umar bin Khattab siapa ya, yang ada keledai ya, yang kemudian terjebak dalam jalan yang rusak itu ya, itu binatang yang kemudian yang jadi korban ya, itu ketakutan, demikian khawatir akan dituntut oleh Allah ya. Ketika masalah amanah kaitan dengan infrastruktur sendiri adalah hal yang harus ada. Makanya kalau kita kan banyak demo-demo, jalan-jalan rusak dan sebagainya ya dengan dalih anggaran tidak ada dan sebagainya. Padahal ini satu tanggung jawab ya, urusan pemimpin. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia seorang pemimpin itu adalah hal-hal yang urusan umat dan akan diminta pertanggungjawaban. Ya makanya para sahabat ketika menjadi diangkat menjadi khalifah atau kemudian amir, wali dan sebagainya, mereka berat gitu. Ya. Jadi jabatan itu memang amanah yang akan diminta pertanggungjawaban, bukan saling mencari jabatan dan apa istilah sekarang tuh ngejar jabatan atau dengan cara ya kalau sekarang kan money politik ya. Kenapa korupsi itu tidak selesai karena biaya politiknya mahal. Jadi kembali kepada yang disampaikan Pak Ketua DKM sendiri, ya kalau yang saya pahami berkaitan dengan diat ya, diatnya ini kan memang bukan dalam proses pembunuhan ya, dari atas satu musibah ya tidak, yang saya pahami tidak sampai kepada ya, ininya ya Pak, pembayaran ya seperti itu ya. Kecuali hal-hal yang tadi ya, pembunuhan ya sekarang kan dengan adanya kisos atau kalaupun diampuni atau dimaafkan ya oleh keluarganya, maka harus dengan membayar denda ya. Itu kalau nggak salah 100 ekor unta ya, lebih setengahnya itu adalah kedaan bunting. Jadi mahal kalau unta dihitung 100 ekor unta itu sekarang hampir 75 juta ya, berapa harga unta, kasih ke apa tuh, pokoknya hampir miliaran. Makanya pemerintah Indonesia kadang agak repot ketika kasus-kasus di Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi ketika di sana menemukan ya, walaupun kasusnya itu tadi betul Pak, jadi ya walau alam ini benarnya yang mana ya, seorang rumah tangga yang mau diperkosa kemudian membunuh majikannya gitu, karena aturan di sana adalah kisos. Kalau kemudian di ini ya dendanya bisa miliaran. Ya, makanya kalau urusan ketenaga kerjaan di sana itu pemerintah lumayan juga. Kalau ingin membebaskan warga negara Indonesia, ya bayarnya miliaran juga gitu. Tapi ya aturan di situ ya, tapi dari sisi penyelesaian mana kebenaran itu ya harus ada pembuktian juga ya. Jadi itu yang kaitan di Arab Saudi melakukan kisos, tapi ya sering kita dengar ketika kasusnya itu kekerasan ya, bahkan mau upaya pemerkosaan, perlawanan, bahkan membunuh majikannya. Yang benar yang mana walau alam ya. Jadi kembali kepada masalah tadi, ada saksi tidak, nah, kemudian seperti itu. Ya. Itu barangkali Pak Haji, barangkali yang bisa saya. Masih ada yang lain? Pak, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keluarga ada
mengawasi. Betul. Ya, dalam mengawasi kan tidak bisa sepanjang waktu gitu, apalagi kalau mereka sudah ada di luar. Betul. Ya, mereka dalam kehidupan ruang itu pergaulan masing-masing. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengontrol anak-anak yang kadang-kadang kalau dinasehati secara syariat Islam itu kadang-kadang udah sih, Nah, itu. udah sih gini. Tapi kan yang namanya orang tua kan kasih sayang kepada anak kan lebih ini ya sepanjang masa gitu. Nah, jadi kontrolnya kepada anak itu supaya ya cara bergaulnya, cara pendidikannya dan sebagainya, padahal dasar agamanya mungkin udah kuat gitu ya, tapi ya kadang-kadang suka kecolongan aja gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk mengawasi atau mengontrol anak-anak yang di luar rumah kita gitu. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri di keluarga ya. Jadi keluarga sudah mengkondisikan, tapi kita nggak tahu siapa teman mainnya di sekolahnya ya. Nah, hanya paling tidak ya sebagai anak apalagi sudah dewasa ya, kita memberikan satu sisi kepercayaan. Tapi yang kedua juga dengan bahasa yang baik kita sampaikan ya. Ya artinya menasehati itu enggak. Ya memang anak-anak sekarang ya kalau kita bicara tentang syariat Islam mengatakan saja kepada orang tua itu sudah katakan ya Pak, apa sudah anak bisa jadi durhaka ya, atau dilarang dalam Islam. Itu adab. Nah, pada saat ini adab generasi saat ini ya mungkin karena lingkungannya ya. Saya dulu zaman kuliah, dosen belum masuk kita udah di kelas gitu. Sekarang kita masuk ke kelas mahasiswa di luar Pak. Mau kuliah enggak? Kagok Pak, rokoknya belum habis. Masya Allah. Sampai segitunya. Jadi generasi kita dan generasi sekarang tuh pendidikannya entah itu di sekolahnya, entah itu di ininya ya beda memang. Kita kan dulu ya kalau ribut gitu ya, putih pakai atau penghapus itu tuh. Ya nggak marah. Sekarang dicubit sama guru, lapor polisi gitu. Jadi sudah banyak perubahan. Itulah pendidikan di kita ya. Ya namanya guru sekarang juga ya dulu kita pakai penggaris atau ya kita salah ya menerima gitu. Sekarang mah nggak ngerti saya. Ya, pola pikir orang tua, pola pikir anak dan sebagainya itu ya. Jadi didikan kita dulu dianggap keras ya sebagainya ya kita rasakan, tapi sekarang mungkin agak berbeda. Nah, ini mungkin berarti perubahan-perubahan yang memang harus kita juga jelaskan ya. Jadi yang penting yang saya pahami ya kaitan dengan pendidikan agama ya memang kita didik dari kecil ya. Kadang ya membiasakan ya dan sebagainya, kemudian dengan cara yang baik ya, maupun betul ya. Anak saya itu kan saya punya anak dua nih, dulu waktu kecil ya. Perasaan kita sudah jaga namanya dari ucapan dan sebagainya. Tapi entah dari mana tuh, ketika bertengkar kakak tetehnya ngomong, goblok, dari mana kena goblok gitu? Ternyata dari teman-temannya, ya. Apalagi kalau di Bandung dulu mah, ngeri tuh. Kalau di daerah-daerah terminal gitu ya. Apalagi sekarang goblok anjing siap kemana wae cenah. Ini kan bahasa-bahasa gaul yang kadang ya dianggap biasa juga, ya. Jadi ini ya memang ya harus juga kita selalu senantiasa menyampaikan ya. Makanya waktu kita yang biasa untuk bisa bertemu itu ya biasanya zaman kita dulu ya makan gitu ya. Jadi kesibukan orang tua bagaimanapun tetap harus memperhatikan, apalagi ibu. Ibu kan sebagai ummu warathul bait ya, sebagai permansuri yang paling dekat dengan anak di awal ya. Nah ini kan agak mulai bergeser sekarang itu dengan ya saya selalu mengatakan ke mahasiswi, Anda sudah kuliah, Anda bekerja itu hukumnya adalah mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Karena tadi arijalu qawwamun 'alan nisa. Nah Anda yang cowok nih saya bilang, nanti kalau Anda menikah Anda jadi tanggung jawab, karena ketika sudah menikah dia mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Nah kalaupun dia bekerja boleh. Tapi harus ada izin dari orang tua kalau dia belum menikah. Nah, kalau kemudian bekerja ketika sudah menikah harus ada izin dari suami. Itu sudah jelas dalam aturan dalam Islam. Karena sekarang kondisi ekonomi yang sedang kekurangan, masuklah wanita ataupun ibu-ibu ke pasar kerja. Yang terjadi apa sekarang? Ya.
Ya di rumah anak nggak mengenal lagi ibunya, apalagi yang wanita karir ya, mohon maaf nih. Pagi hari bangun ibunya udah pergi, malam anaknya udah tidur. Jadi yang sering ketemu itu pembantunya. Jadi yang dianggap orang tuanya itu ibunya itu ya pembantunya karena dia lebih dekat. Nah ini kan bagaimana kita sebagai orang tua juga walaupun istilahnya seperti apa anak ya memang ya tadi komunikasi. Nah sekarang yang terjadi agak beda Pak. Hubungan kita kan orang tua dulu kita adab ya, bagaimana kita menghormati orang tua. Sekarang mah anggapnya anak sebagai teman. Ini kan beda ya. Saya melihatnya nggak tahu nih. Ya, kalau saya masih belum sepakat. Bukan teman lagi kan. Jadi ya psikologi sekarang katanya ya. Agar anak lebih terbuka dan sebagainya, anggap saja anak kita teman. Ya beda. Kita orang tua itu ya secara adab ya beda lah ya. Ya tetap ada hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan atau mungkin dulu kita cium tangan dan sebagainya ya mungkin nggak sebuah orang ya, tapi saya pikir seperti itu ya. Nah ini yang memang harus dibiasakan ya, bagaimana interaksi, komunikasi ya, dan kepercayaan tadi ya, bahwa anak kita memang sudah balik ya, tentu ya kita memberikan kepercayaan dengan ya wanti-wanti dengan bagaimana mereka paham akan hukum-hukum tadi. Ya, makanya ya alhamdulillah anak saya pun seperti apa ya kalau ditanya punya pacar belum? Insyaallah enggak. Ya. Jadi ini dan juga memang sangat tergantung pada lingkungan tadi, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, tempat gaulnya ya. Kadang di sekolahnya udah bagus, tetangganya. Ya tetangganya kadang gitu kan, teman-temannya yang bedanya gitu. Ya keluarga nggak mengkondisikan dan sebagainya. Sudah masuk ya? Ya. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah walaupun sedikit hal yang bisa saya sampaikan, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.